transportasi ini ada ada 3 jenis transportasi ya. Pertama adalah transportasi antar kota, transportasi yang mengantarkan jamaah haji dari bandara menuju ke kota Madinah, Madinah menuju Mekah, Mekah menuju Jeddah, maupun sebaliknya dari Jeddah menuju Mekah, Mekah ke Madinah, kemudian Madinah kembali ke bandara untuk kembali ke tanah air. Nah, untuk transportasi antar kota ini memang jenis bis yang disediakan, spesifikasi yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi melalui perusahaan-perusahaan angkutan di bawah koordinasi Nagaba, ini jenisnya adalah namanya coach bus ya, bus antar kota. Nah, bus antar kota itu satu bus, di dalamnya ada penumpangnya, lalu kemudian bagasinya itu ada di bawah, sehingga memang bis itu tinggi ya, jenis bisnya itu memang tinggi. Dulu sebelum tahun 2009 itu bus-bus yang tersedia itu bagasinya ada di atas pakai keranjang ya, sehingga memang lebih rendah. Tetapi problem yang dihadapi pada waktu itu adalah banyaknya barang bawaan jamaah yang terjatuh ya, karena dia ada di atas, atau kemudian kehujanan tiba-tiba hujan di tengah jalan. Nah, lalu kemudian evaluasi kita diskusi dengan pemerintah Arab Saudi, memberikan masukan-masukan. Mereka kemudian juga membuat perubahan-perubahan spek pada setiap perusahaan angkutan ketika melakukan peremajaan kendaraan, maka spek yang harus dipenuhi harus bus-bus yang bagasinya itu ada di bawah ya. Itu spek antar kota. Pada tahun ini tim penyediaan transportasi itu menetapkan spek usia bus itu maksimal 5 tahun gitu. Sehingga bus-bus yang digunakan oleh jamaah haji Indonesia itu ya relatif yang masih muda lah, itu ya, paling tua 5 tahun. Lalu kemudian ya sholawat. Sholawat ini hanya ada di Mekah ya, di Madinah tidak ada sholawat karena memang lokasi pemukiman jamaah haji atau akomodasi jamaah haji di Madinah itu di area Markaziyah, di sekitar Masjid Nabawi saja gitu, sehingga cukup ditempuh dengan jalan kaki. Nah, di Mekah ini sejak tahun 2008 ketika Arab Saudi melakukan pembongkaran atau perluasan Masjidil Haram, itu kemudian area-area ring 1 yang dekat itu dikosongkan dari hotel-hotel tempat tinggal jamaah. Yang paling dekat itu ya sudah mendekati 1 kilo lah gitu ya. Ataupun kalau ada yang dekat sekali, itu area-area hotel-hotel yang digunakan oleh jamaah haji khusus ya. Tapi pada umumnya kemudian pembangunan hotel baru itu di radius di atas 2 kilo. Nah, pasca 2008, ketika kemudian hotel-hotel baru yang dibangun itu menjauh dari Masjidil Haram, Arab Saudi kemudian menentukan atau menerbitkan ketentuan bahwa negara-negara yang menempatkan jamaahnya 2 kilo ke atas, maka wajib menyediakan namanya angkutan sholawat. Angkutan yang mengantarkan jamaah dari hotel tempat tinggal jamaah menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah sholat di Masjidil Haram. Nah, sholawat itu jamaknya sholat. Nah, bis ini beroperasi selama 24 jam setiap hari gitu ya. Jadi jamaah bisa memilih sendiri, bisa menentukan waktunya sendiri kapan dia nyaman untuk berangkat ke Masjidil Haram, karena 24 jam itu bis beroperasi. Petugas kami juga ada di sana di setiap halte dan juga di terminal. Waktu operasionalnya memang diawali tanggal 15 Dzulqa'dah, lalu kemudian diakhiri pada masa sebelum haji itu tanggal 5 Dzulhijjah. Jadi 15 Dzulqa'dah sampai dengan 5 Dzulhijjah. Itu masa operasional bis sholawat sebelum puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Nah, sehingga ketika tanggal 5 itu memang berangsur-angsur kemudian bis itu sudah ditarik oleh Nagabah untuk persiapan angkutan ke Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Nah, lalu kemudian kembali beroperasi kembali setelah haji itu mulai tanggal 14 Dzulhijjah sampai dengan habisnya jamaah kita yang berada di Mekah itu. Jadi ketika jamaah sudah habis baru kemudian seluruhnya ditarik. Jadi kita pastikan bahwa seluruh jamaah haji yang berada di Mekah seluruhnya mendapatkan layanan sholawat. Termasuk jamaah yang
tiba di closing date tanggal 4 Dzulhijjah, itu kloter terakhir mendarat di Jeddah, itu jam 00 waktu Arab Saudi. Kemudian mereka tiba di Mekah itu tanggal 5. Kebutuhan jamaah yang tanggal 5 baru tiba di Mekah ini sesuai dengan jumlahnya itu kita siapkan layanan itu sampai jamaah kembali ke hotelnya masing-masing. Tetapi kemudian jamaah-jamaah lain yang sudah lebih dahulu itu memang disarankan tanggal 5 itu sudah tidak ke Masjidil Haram lagi. Karena kemudian bis-bis itu sudah berangsur-angsur ditarik ke poolnya Nagabah untuk persiapan angkutan masyair. Nah, lalu kemudian yang ketiga tentu angkutan masyair yang nanti masuk ke dalam layanan masyair secara keseluruhan.